نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Ikhwani rahimani Allah wa rahimakum, bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, Ahad ini adalah merupakan Ahad yang akhir dari tahun 22 ya. Jadi enggak ada sudah semacam Ahad sekarang ini. Maka kita berbahagialah, dan ini juga mengenang bahwa hari kiamat pun nanti ada hari akhir, yaitu hari yang terakhir kita hidup di dunia. Ada hari yang akhir di tiap-tiap seminggu, ada hari yang akhir di tiap-tiap bulan, dan ada hari yang akhir di tiap-tiap tahun. Ini adalah merupakan minggu akhir dari tahun 22. Hari akhirnya di tahun 22 jatuh pada hari Sabtu nanti. Berapa hari lagi ini? Maka dalam seminggu ini, dari hari sekarang ini enggak ada sudah minggu yang semacam ini. Maka mudah-mudahan semua kebaikan kita dan umur yang Allah berikan ini manfaat bagi kita. Kalau kita sekarang sudah 70 hadirin, itu menurut hitungan Syamsiyah. Kalau Qamariyah itu 360, kadang-kadang nggak sampai, karena ada yang 29, ada yang 30 dalam satu bulan itu kali 12. Kalau Syamsiyah itu pasti ada 28, ada 29, 30, ada 31, sehingga jumlahnya itu 365. Selisih tiap satu tahun itu kurang lebih 7 hari antara Qamariyah dan Syamsiyah. Kalau yang sekarang umurnya 70 menurut bilangan Syamsiyah, nah ini tinggal mengalihkan 70 kali 7, berarti ada selisih berapa hari itu? 490 hari. Taruh 1,5 tahun. Berarti umur kita yang 70 itu sudah 71,5 menurut hitungan dari bulan Qamariyah di sini. Padahal Nabi kita umur 63, ada yang mengatakan 62. Nah, kita sudah berapa ini? Maka perlu kita kenang hadirin, supaya perbekalan kita itu sangat banyak sekali. Hadirin, langsung kepada tafsir supaya waktunya itu cukup. Satu ayat dari 221, kelanjutan dari kemarin-kemarin, juz tsani, juz yang kedua Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Arti secara bahasa, wala tankihu, janganlah kalian kaum muslimin laki-laki ini menikahi al-musyrikat, wanita-wanita yang musyrikat, yaitu ahli ausan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu tidak boleh kita nikahi. Hatta yu'min, sampai mereka itu betul-betul beriman lebih dulu. Tapi kalau Nasraniyah kita nikahi bisa, nanti berimannya kemudian. Tapi kalau ahli ausan, musyrikin, penyembah matahari, penyembah sapi dan lainnya, itu haram dinikahi kecuali si wanita itu masuk Islam lebih dulu. Lalu Allah menjelaskan, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum.
dan budak perempuan yang mukminah, walaupun hitam jelek ya budak dia itu dalam pandangan Allah khairun, itu lebih baik min musyrikatin, dari wanita musyrikah, wanita londo, wanita Eropa, cantik kelihatannya, putih menarik, tapi dia itu musyrikah kafirah. Walau a'jabatkum, walaupun wanita-wanita itu mengagumkan kamu kagum dengan kecantikannya atau dengan hartanya, tak perlu, karena kita itu bukan mengagumi tapi iman. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, sebaliknya jangan kalian menikahkan laki-laki musyrik kepada pun anak-anak perempuan kalian atau wanita muslimah hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman lebih dulu. Kalau yang ini berlaku juga untuk Nasrani. Jadi laki-laki Nasrani, laki-laki Hindu tidak boleh menikah dengan wanita muslimah kecuali dia itu betul-betul masuk Islam lebih dulu. Ini hukum Allah. Jadi kalau tadi yang wanita Nasrani boleh kita nikahi, kalau yang ini laki-laki kita tidak boleh menikahkan putri-putri kita itu dengan laki-laki siapapun, melainkan harus muslim lebih dulu. Juga Allah menyatakan wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, dan seorang budak laki-laki itu yang mukmin itu lebih baik dari laki-laki musyrik, walaupun itu John Lennon, wah begitu ya, tapi musyrik dia itu, ataupun kaya raya begitu, tapi musyrik. Jangan kaget, jangan takjub dengan itu. Ulaika yat'una ilan nar. Kalau Allah embel-embeli, mereka itu wanita yang musyrikah dan laki-laki yang musyrik itu mengajak Anda ke neraka. Iyadzubillah. Walaupun cantik, hartanya banyak, itu dajjal itu. Ngajak ke neraka. Makanya Allah sudah mewanti-wanti. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Sedangkan Allah itu mengajak kalian itu menuju ke surga dan ampunan dengan izinnya. Sehingga disuruh kita menikah wanita muslimah, walaupun budak, walaupun jelek. Laki-lakinya juga begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita mencari kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan karena harta atau tahta atau yang lainnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan selalu Allah itu menjelaskan ayat-ayatnya, ayat Qur'aniyah. Karena ayat itu dua, yaitu kauniyah dan Qur'aniyah. Tadi yang dibaca di rakaat pertama itu kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahar la ayatin. Sesungguhnya adanya ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ayat Allah. Tapi bagi orang yang mau berpikir, itu ayat kauniyah yang dibaca oleh semua makhluk ini. Makanya Allah tidak ridho kalau orang itu sujud kepada selain Allah. Karena sudah jelas ayat kauniyah itu bisa dibaca oleh siapapun. Ya, ini ayat-ayat Qur'aniyah yang hanya diimani oleh orang-orang yang beriman. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Allah itu selalu menjelaskan ayat-ayatnya ini kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu mau ingat. Itulah arti secara bahasa, hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum. Lalu Al-Imam Al-Baghawi sebagai tokoh tafsir Salafi, hidup antara tahun 400 lebih begitu, bermanhaj kepada salaf. Nah, salaf itu garis besarnya itu macam dua, hadirin. Salaf soleh yang hidup di tahun 300 Hijriah sampai ke zamannya Nabi. Lalu salaf yang kholaf, itu ada salaf yang Taimiyin, yaitu yang nitik beratkan kepada Ibnu Taimiyah. Ada salaf yang
Wahabiyin yang menitikkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang ada pada tahun 1200. Lalu ada juga salaf yang Wahabiyin, tapi Wahabiyin yang sudah berubah, yaitu yang zaman sekarang, yang sudah oleh bin Baz dan Ibnu Utsaimin itu dirubah. Karena salaf yang murni pandangannya kepada Wahabiyin itu muncul Qaidah, muncul Daesh ISIS itu, Al-Qaeda kemarin itu, yang duluan itu adalah manhajnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lebih dulu. Lalu di zaman yang ini rupanya khawatir, lalu dirubah manhaj itu, sehingga ada salaf yang madhabnya Wahabiyin, tapi Wahabi yang baru ini, yang sekarangan. Lalu ada salafiyin juga di tengah-tengah kita yang juhalin, ahwayin, yaitu mereka yang ahli ahwa. Ahli ahwa mengikuti nafsunya, hanya potongannya saja salaf, kelambi ini, jenggote, potongan salaf, tapi tidak mengerti apa dan gimana manhaj jadi salaf. Hanya omongannya saja, saya ini sunni, saya ini salaf. Apa artinya kamu mengatakan begitu kalau tidak mengerti manhajnya? Kaji dulu manhaj salaf yang benar, maka jadilah salaf yang benar. Termasuk ini salaf yang soleh, yaitu khalaf tapi manhaj salaf yang benar, mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kalian itu laki-laki menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka itu beriman. Sababun nuzuli hadil ayat anna Aba Marsid ibna Abi Marsid Al-Ghanawi, yaitu mengenai kepada kisahnya seorang yang namanya Aba Marsid, putra daripada Abi Marsid Gabila Ghanami. Orangnya ini Masya Allah perkasa, gagah, kuat orang ini. Wa qala Muqatil wa Abu Mursid Al-Ghanawi. Muqatil mengatakan justru itu adalah bapaknya Mursid Al-Ghanami. Wa qala Abu Mursid Kanas ibnu Husain, yaitu Abu Mursid Kanas ibn Husain, kata Imam Atha. Wa kana suja'an ba'atsahu Rasulullah SAW ila Makkah liyukhrija minha nasan minal muslimina sirran. Orang ini adalah suja'ah, pemberani, kuat, ahli gulat ya. Oleh Rasulullah setelah hijrah itu dikirim ke Mekah secara rahasia untuk mengeluarkan du'afa muslimin, orang-orang muslimin yang ada di Mekah yang tidak bisa hijrah karena kelemahannya. Falamma qadama sami'at bihi imra'ah musyrika yuqalu laha anak. Tatkala datang di Mekah ada wanita musyrikah yang namanya itu Anak, cantik ini, orang Mekawi ini, perempuan tapi musyrikah. Wa kanat khalilatu fil jahiliyah fa'atatu wa qalat. Dan ini adalah simpanan daripada Abu Mursid ini di zaman jahiliyah dulu. Karena zaman jahiliyah itu zina itu enggak apa-apa. Jadi periode Mekah dan periode awal-awal Madinah itu biasa, sahabat mabuk itu biasa. Lalu ngundang-undang biduanita, tari-tarian perut itu biasa sudah, jadi halal itu. Dan ini termasuk simpanan pacar daripada Abu Mursid Al-Ghanawi. Dengar kalau ini Abu Mursid datang, otomatis girang dia, wah ini datang pacar saya itu. Faqalat ya Abu Mursid ala takhlu, faqala laha waikih ya anak innal Islam qad hala bainana wa baina dzalik. Abu Mursid, ya apa kalau kita itu menyendiri, maksudnya ayo kita tidur bersama aku seperti dulu itu. Kaget Abu Mursid, boleh sampai dijak ngono wong ayu ya apa kira-kira? Gemeter kabeh sampean ijake pacare lama ndak ketemu gitu, wis gatel kabeh diajak begitu. Kata Abu Mursid, karena ada imannya, celaka kamu itu anak. Sesungguhnya Islam itu menghalangi kita dari itu. Qalat fa'alaka an atazawwaja bih,
Kalau begitu apakah kamu mau menikahi saya? Bukan berzina, sudah nikahi saya. Qala na'am. Wirang. Iya, walakin ana syarati. Arju ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa astamaru. Faqalat abi tatabarron. Iya, tapi syaratnya saya pulang ke Madinah dulu dan saya minta izin ke Rasulullah, mau musyawarah dengan Rasulullah. Kalau diizini, iya saya datang ke sini nanti ngawini kamu. Terkejut si anak itu, wong lihat dulu apa itu perselingkuhannya kayak gitu, cintanya ya. Ente itu kepada saya kate runding-rundingan Mbak Muhammad, aneh ente itu. Tsumma sta'anat alaihi fadarabu darban syadidan tsumma khallu sabila. Lalu jerit di situ anak itu, jerit sehingga keluarlah gabilanya dan memukuli si Aba Mursyid. Orangnya kuat ya nggak apa-apa, pukuli. Ternyata yang salah anak, dilepas akhirnya Aba Mursyid. Waqala falamma qada hajatahu bi Makkah wa sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu billadzi kana min amri wa amri anak wa ma laki bisababiha. Tatkala sudah selesai si Aba Mursyid tugasnya itu, yaitu mengeluarkan beberapa kaum muslimin dengan rahasia yang lemah-lemah itu, dibawa ke Madinah, langsung lapor ke Rasulullah karena beliaunya juga sangat cinta kepada anak ini. Ya Rasulullah, saya di Kelaka itu di Mekah ya, iring Kelaka ya. Saya lama di Kelaka iring. Di Mekah ini ketemu sama anak itu. Jadi minta tidur sama saya tolak nanti dulu, minta nikah, saya tolak nanti dulu, saya rapat dulu sama Rasulullah, saya dikepui di situ, tapi tidak apa-apa Rasulullah, ya apa sekarang mau saya nikah. Wa qala ya Rasulullah, atuhillu li an atazawwajaha. Apakah halal ya Rasulullah saya menikahi si anak itu? Ternyata turun ayat ini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya Aba Mursyid, jangan sampai kamu menikahi anak kecuali dia itu masuk Islam dulu, beriman dulu. Cuman ayat ini umum, karena wala tankihu itu jamak. Janganlah kalian itu kaum muslimin menikahi orang-orang musyrikat wanita itu sampai mereka itu sebelum nikah beriman lebih dulu. Bakilal ayat mansukha bihaqil kitabiyat liqauli ta'ala. Tapi ayat ini mansuh, dihapus. Hanya penghapusannya itu terhadap wanita kitabiyah, Yahudiyah dan Nasraniyah. Karena Rasulullah juga ada menikah dengan wanita Yahudiyah, Sofia, terkenal itu, cantik itu, dinikahi Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Sehingga ayat ini mansuh dengan firman Allah, wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum, kecuali adalah wanita-wanita muhsanat yang baik-baik yang mereka itu telah diberi kitab dari kalian, yaitu apa? Taurat dan Injil. Ini boleh dinikahi oleh laki-laki muslimin. Wa bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ijma'il ummah. Di samping ada ayat ini dan juga ada kabar atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma'nya para umat. Rawal Hasan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Riwayat dari itu bahwasanya mengatakan qala Rasulullah SAW, natazawwaju nisaa ahlil kitab wala yatazawwajuna nisaana. Kami muslimin ini boleh menikahi wanita-wanita Yahudiyah dan Nasraniyah, tapi kita jangan sampai mengawinkan wanita-wanita kita dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani. Fa in qila kaifa atlaqtum ismat syirk ala man lam yunkiri illa nubuwah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau dikatakan bagaimana dikatakan orang itu syirik, padahal dia tidak mengingkari adanya Allah, melainkan hanya mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abul Hasan Ibnu Faris, jawaban dari Ibnu Faris ya. Lianna may yaqulul Qur'an kalamu ghairillah faqad asyraka ma'allahi ghairi. Karena orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah
omongan selain daripada kalamullah, maka orang itu telah mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan Al-Quran ini bukan kalamullah, berarti ada Allah yang lain atau ada sesembahan yang lain begitu yang mengeluarkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Maka orang yang mengatakan begitu itu adalah orang musyrik menurut Abul Hasan Ibn Faris. Wa qala Qatadah wa Sa'id bin Jubair, berkata Qatadah dan Sa'id bin Jubair, arada bil musyrikat al-wasaniyat, yang dimaksud dengan musyrikat ini adalah ahli berhala. Wasaniyat, Konghucu, Hindu, Buddha, penyembah matahari, itulah yang dimaksud. Cuman wanita dari ahli kitabin itu boleh kita nikahi walaupun bertahan dalam agamanya sampai mati, tapi membahayakan kepada turunan kita. Nanti anak-anak kita biasanya itu cenderung kepada ibunya. Kalau ibunya Nasraniyah, nah ini nanti jadi Nasraniyah, ini kita kurban. Lebih baik kita itu mencari muslimah. Fa inna Utsman tazawwaja Naila binti Faraqasah wa kanat Nasraniyah wa aslamat tahtahu. Utsman bin Affan itu menikahi Nailah binti Al-Faraqisah, dan beliau itu Nasraniyah, akhirnya lama baru masuk Islam. Itu yang nampel tangannya pakai nampel pedang yang mau dipacokno ke Utsman itu, yang sampai drijinya lepas. Itu adalah istri Utsman, orang Nasraniyah, orang Romawiya yang cantik, yang masih muda itu. Itu yang meluk Utsman, akhirnya terlindungi tubuhnya Utsman, cuman tetap kepalanya dipecah sampai mati itu. Itu adalah Nasraniyah, akhirnya dia itu adalah masuk Islam. Lalu juga mana tadi ini? Wa tazawwaja Talha ibn Abdullah Nasraniyah. Talha juga begitu, menikahi Nasraniyah. Wa tazawwaja Hudzaifah Yahudiyah, dan Hudzaifah mengawini Yahudiyah. Fakataba ilaihi Umar radhiyallahu anhu. Mendengar begitu, sahabat-sahabat kok banyak kawin sama Yahudiyah dan Nasraniyah, karena cantik-cantik memang ya. Umar cepat nulis surat, khalli sabilaha, ceren itu. Fakataba ilaihi, lalu membalas menulis, ataza'amu annaha haram. Hei Umar, apakah kamu menganggap wanita Nasraniyah dan Yahudiyah itu haram? Faqala la az'amu annaha haramun. Tidak, wahai Hudzaifah, saya tidak menganggap itu haram. Walakinni akhafu an tata'atu al-mu'minat minhunna. Tapi saya takut, walakinni akhafu an tata'atu al-mu'minat minhunna. Aku khawatir akan mereka itu akan mengawini wanita-wanita kita ini nantinya, dibalas oleh mereka. Juga ketakutan Umar, khawatir kalau mereka itu nanti melahirkan anak-anak yang Nasrani. Nah, sekarang zaman liberal itu begitu, perempuan jadi imam tidak apa-apa, kawin lain agama, lintas agama tidak apa-apa, berjanjian di mana gereja tidak apa-apa, mengucapkan selamat Natal tidak apa-apa. So, kalau kita mengucapkan selamat Natal itu mengakui kalau Isa itu anak Allah. Kalau di orang-orang Syiah kan ada situ, yauma wulidtu wa yauma amutu, itu barokah bagi saya hari lahirku dan hari matiku. Berarti itu kan memperingati. Semua itu dasar yang salah, hadirin, ya tidak boleh kita. Lalu wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum, walau, dan wanita-wanita mukminah itu walaupun dia itu budak, lebih baik timbang wanita musyrikah walaupun menakjubkan kamu. Bijamaliha wa maliha, baik itu adalah kecantikannya dan kekayaannya. Wa nuziat bi hunasa walida sauda kanat li Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini turun mengenai kepada
budaknya Hudzaifah ibnul Yaman yang namanya Khunasa. Ini anak ini hitam jelek begitu. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Ya Khunasa, qad dzukirta fil mala'il a'la ala sawadik wa damamatik fa'ataquha wa tazawwajuha." Hai Khunasa, kamu itu telah disebut di Al-Qur'an lantaran kamu budak dan jelek dan hitam begitu. Oleh karena itu kamu saya merdekakan dan saya nikahi. Masya Allah. Berani sampai nikah sama orang elek itu. Muslimah tapi pilih yang mana? Sahabat itu nekat jadi. Elek ireng wisan itu. Damimah. Ayo dinikahi. Iki budakku elek temen tak merdeka, no tak nikahi. Sampai kate kawin di pembantu ini aktif sholat ngaji baik ya. Bojone dhewe ayu pegawai gak iso ngaji arang-arang sholat ngamuan tapi tetep milih bojone karena ayu nih tadi itu mbek ono bayarane. Ikan pembantuku tekon desa tapi arek Masya Allah tetep milih bojone. Waqala Sudi, Imam Sudi mengatakan nuzilat fi Abdullah ibn Rawaha kanat lahu ummatun sauda fa khasaba 'alaiha wa latamaha thumma kharaja fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Juga ini mengenai ada namanya Abdullah bin Rawaha, punya budak hitam jelek begitu. Lalu dia waktu itu marah dan menempeleng lalu keluar kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan itu. Faqala lahu wa ma hiya ya Abdullah. Ya Abdullah, apa itu budakmu itu? Faqala hiya tasyhadu an la ilaha illallah wa innaka rasulullah wa tasumu Ramadan wa tusinu al-wudu wa tusalli. Budak saya itu bersyahadat ya Rasulullah dan dia itu puasa Ramadan, sholat dan wudunya bagus. Maka Rasulullah SAW, hadi mukminah, kata Rasulullah kalau begitu itu orang mukminah. Qala Abdullah fa walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi yang Allah mengutus engkau ya Rasul sebagai nabi, la a'taquha wa la adazawwajuha. Aku akan bebaskan dan aku kawini ya Rasul jadi istriku. Fa fa'ala dzalika. Fata'ana alaina minal muslimin faqalu. Lalu dikawin, lalu sebagian orang memincingi dia. Abdullah, ngawini budak, atankihu ummah, kamu itu kaya loh ya, kok ngawini budak yang jelek begitu. Wa aradhu alaihi hurratan musyrikatan. Dan mereka lalu memajukan wanita cantik tapi musyrik. Ini loh, cantik, kaya, bagus. Tapi ada ayat wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu mengawinkan laki-laki musyrikah sampai beriman. Hada ijma' la yajuzu li muslimah an tankiha musyrik. Ini ijma', tidak boleh seorang wanita muslimah untuk dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Wala abdun mu'minun khairum musyrikin walau ajabakum. Dan budak laki yang mukmin yang jelek itu lebih baik ketimbang laki-laki musyrik tapi dia itu kaya dan sebagainya, jelek itu di sisi Allah. Yad'una ilan nar, mereka itu ngajak kita ke neraka, mau tak kita? Wong kita diajak masuk ke api di sini aja nggak mau. Yaitu ayyil a'mali al-mujiba linnar, yaitu mereka akan mengajak amalan-amalan yang membawa kita ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biidni, dan Allah itu mengajak kita kepada surga dan ampunan biidni, dengan izinnya. Saya sampai kalau tidak diizini oleh Allah gak bisa jadi muslim, ini tidak bisa. Kalau dapat izin, barulah izin dari Allah. Bukan sembarangan kita itu. Ada yang mulai dibentuk itu sudah muslim kita itu. Biqadha'i wa qadari wa iradati, yaitu dengan qadanya Allah, takdirnya Allah dan kemauannya Allah. Yubayyinu ayati linnas, yakni awamiri wa nawahi. Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia, mana perintahnya dan mana larangannya. La'allahum yatadzakkarun, yata'abbun, agar mereka itu selalu ingat. Nanti saya sambung lagi hadirin, karena ini ahad terakhir ini. Jadi untuk kita banyak kebaikan, banyak ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.